Shalom teman-teman Youth and Teens. Sudah lama kita tidak jumpa ya. Hari ini kita sama-sama kembali mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat hari yang baru Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau sama-sama belajar melalui firman-Mu, biar firman ini dapat tertanam di hati kami menjadi pedoman bagi hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, persiapkan hati kami, bukakan telinga kami Tuhan, agar kami dapat jadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu buah hal yang mungkin teman-teman semua udah pernah dengar sebelumnya, yaitu mengenai hope atau sebuah pengharapan. Nah, teman-teman pasti punya yang namanya pengharapan dalam hidup setiap teman-teman, ya kan? Punya? Betul atau betul? Nah, dalam sebuah pengharapan itu memiliki banyak arti yang mungkin berbeda-beda di setiap orang. Hari ini kita mau sama-sama belajar apa itu sebuah pengharapan dan bagaimana diterapkan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar hari ini. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan itu diartikan sebagai sebuah kata benda yang diambil dari kata dasar yaitu harap. Kemudian diartikan kembali oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama, sesuatu yang dapat diharapkan. Contohnya, ia mempunyai harapan besar dapat memenangkan pertandingan itu. Kemudian yang kedua dapat diartikan keinginan supaya menjadi kenyataan. Contohnya, harapanku agar ia kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan yang ketiga diartikan sebagai orang yang diharapkan atau dipercaya. Contohnya pemuda bagi bangsa. Nah, di sini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saja mereka mengartikan 3 hal. Balik lagi seperti yang kakak bilang sebelumnya, yaitu pengharapan bagi setiap orang itu berbeda-beda tergantung dengan pengertian dan imannya masing-masing. Nah, tapi hari ini kita mau lebih spesifik belajar tentang pengharapan, yaitu kita mau belajar tentang bertekun dalam pengharapan. Kita sama-sama buka di ayat firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Di sini juga kakak sudah tampilkan. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat ya, sampai telingamu bisa mendengar. Oke, siap? 1, 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tahu gak sih teman-teman semua bahwa pengharapan yang kita artikan di dalam hidup kita itu sebenarnya sumbernya adalah satu, yaitu sumber pengharapan itu sendiri adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita tidak dapat berharap kepada manusia, tapi kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Karena apa? Tuhan yang menjanjikannya setia. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan salah satunya adalah pengharapan setiap anak-anak Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menepati janjinya bahwa Ia memberikan pengharapan penuh. Yaitu apa? Sesuatu yang mungkin kita harapkan Tuhan akan berikan jawabannya. Bahkan jawaban Tuhan yang mungkin belum dijawab atau bahkan tidak sekalipun, itu sebuah harapan yang pasti nanti dijanjikan, itu sebuah harapan yang pasti nanti akan ditepati janjinya oleh Tuhan. Tuhan janji menjawab ya, Tuhan janji menjawab tidak, atau mungkin Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk Dia memberikan jawaban. Nah, itu sebuah penantian atau harapan yang mungkin kita tunggu-tunggu sekarang, dulu, ataupun nanti sampai masa depan. Kalau berbicara tentang harapan, kita pasti akan mengupasnya lebih dalam. Nah, kita sama-sama mau belajar hari ini tentang 3 poin dalam pengharapan. Yaitu, langsung aja kita belajar. Oke, sebelum kita belajar 3 hal tadi,
memasuki tahun 2022, bahkan sekarang sudah masuk di penghujung 2022, teman-teman bisa rasain sesuatu nggak? Kalau kakak belajar di tahun 2002 ini, sepertinya banyak banget hal-hal yang tidak baik terjadi di tahun ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau teman-teman boleh flashback gitu ya, di awal tahun 2022 sampai mungkin di bulan Oktober kemarin, banyak banget bencana alam yang terjadi di negara kita Indonesia, bahkan negara-negara lain. Contohnya yang masih fresh banget di akhir bulan Oktober lalu, yaitu kejadian di Itaewon ya. Di sana banyak banget orang yang meninggal karena mereka itu tidak bisa bernafas, jantungnya terhenti karena berdesak-desakan pada hari Halloween. Mereka menghadiri acara Halloween yang rame banget, ternyata membludak dan akhirnya semakin malam semakin ramai dan mereka akhirnya terhimpit berdesak-desakan kemudian meninggal. Itu salah satu contoh bukan bencana alam tapi salah satu peristiwa yang membuat kita itu berduka, bersedih, apalagi untuk teman-teman kita yang ada di daerah yang ada di negara Korea, mereka bersedih atas kejadian tersebut. Mungkin teman-teman juga tahu di negara kita sendiri kasus dengan mana terhimpit atau sesak nafas, jantungnya terhenti itu ada di stadion yang ada di sepak bola yang ada di Malang ya, Malang atau Surabaya. Nah, di sana sama kasusnya mereka terhimpit, itu kan sebuah kejadian yang membuat kita orang Indonesia itu bersedih hati gitu. Bahkan sekarang banyak banget konser yang lagi diadakan di Indonesia dibatalkan karena banyaknya orang-orang yang akan berdatangan. Pemerintah takut bahwa mereka juga akan mengalami kejadian yang sama. Mereka bisa pingsan, mereka bisa sesak nafas ya kan, mungkin mereka juga bisa meninggal gitu. Jadi banyak banget acara-acara yang dihentikan saat ini. Jadi banyak banget hari-hari ini tuh kejadian-kejadian yang membuat kita sedih. Yang kalau firman Tuhan bilang adalah masa-masa yang sukar. Nah, ini sudah terjadi teman-teman. Kalau misalnya masa-masa sukar ini sudah datang, berarti Tuhan Yesus sudah dekat untuk datang menjemput kita sebagai anak-anak Tuhan. Di penghujung tahun 2022 ini, pertanyaannya adalah, masihkah kita punya pengharapan kepada Tuhan di tengah banyaknya kejadian-kejadian yang mungkin memilukan hati kita? Nah, kita untuk menghadapi masa-masa sulit ini, kita harus belajar tentang hal ini dalam pengharapan, yaitu kita harus bertekun dalam pengharapan. Pengharapan itu bisa datang dan hilang. Kenapa bisa datang dan hilang? Karena itu sesuatu hal yang tidak bisa diwujudkan secara fisik. Jadi itu adalah sesuatu hal yang kita rasakan bersama dengan Tuhan. Hati kita bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita bisa bertekun di dalam pengharapan, kita bisa kuat melalui setiap hari-hari yang sukar tersebut. Nah, maka dari itu kita mau belajar 3 hal dalam bertekun dalam pengharapan. Yaitu yang pertama, sudah ada di sini. Teman-teman bisa baca, kita harus apa? Bersukacita dalam pengharapan. Jadi gimana caranya kita bisa bertekun dalam pengharapan? Kita harus bersukacita terus. Kenapa? Karena ada masanya di mana sukacita kita mungkin bisa hilang, diambil oleh orang lain, oleh iblis si jahat bisa diambil. Ketika sukacita kita hilang, kita rasanya seperti kosong gitu. Kita menjalani hari-hari kita sepertinya biasa-biasa aja. Nah, kita mau sama-sama rebut kembali yang namanya sukacita dalam pengharapan. Kenapa? Karena dibilang di dalam firman Tuhan, ada di 2 Korintus 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Kita baca bersama-sama ya, sekali lagi dengan suara yang kuat supaya telingamu juga bisa mendengar suaramu. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.
Di sini diibaratkan jemaat di Makedonia mereka itu miskin, tapi satu hal yang mereka punya, mereka kaya dalam satu hal, yaitu apa? Kemurahan. Kenapa mereka punya kemurahan yang kaya? Karena mereka bertekun dalam pengharapan. Ketika mereka terus berharap kepada Tuhan, mereka memiliki kemurahan-kemurahan yang bisa dibagikan ke orang lain, yaitu apa? Sebuah sukacita. Sukacita itu bisa dari hal-hal kecil, tidak harus hal-hal besar. Bisa saja kita menebarkan senyum kepada teman-teman kita dan mereka juga akan tersenyum. Itu sebuah kemurahan yang bisa kita bagikan kepada setiap mereka. Nah, kakak nggak tahu nih apa yang sedang dialami adik-adik teman-teman saat ini. Tapi ketika memang ada masa sukar dalam hidup kita, mungkin kita kekurangan dalam satu hal dibandingkan dengan orang lain, tidak apa-apa, tetaplah apa? Bersukacita dalam pengharapan. Karena harapan Tuhan tidak pernah palsu, tapi harapan Tuhan tetap nyata. Karena segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan pasti dijadikan oleh Tuhan berhasil gitu. Tepat pada waktunya Tuhan. Nah, kemudian itu poin yang pertama, yaitu apa? Bersukacita dalam pengharapan ketika kita mau sama-sama bertekun dalam pengharapan. Yang kedua poinnya, bertekun dalam pengharapan, yaitu sabar dalam kesesakan. Seperti tadi, masa-masa sukar sudah datang. Mungkin banyak banget hal yang kita alami hari demi hari yang membuat hati kita tidak suka, membuat emosi kita mungkin naik hari demi hari, membuat kita rasanya nggak sabaran gitu jadi orang. Tapi di sini kita mau sama-sama belajar bahwa bertekun dalam pengharapan itu kita harus sabar dalam kesesakan atau masa-masa sukar kita. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Ibrani 12 ayat 2, sekali lagi kita baca dengan suara yang kuat sampai telingamu dapat mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di sini jelas banget mendukung poin yang pertama bahwa sukacita itu disediakan dari Tuhan buat setiap kita untuk kita bertekun dalam pengharapan. Kemudian sukacita itu ada buat setiap kita agar apa? Kita sabar dalam setiap kesesakan yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin contohnya, kenapa kita harus sabar dalam kesesakan? Hari-hari ini kira-kira apa sih yang teman-teman semua impikan? Apa yang mungkin menjadi keinginan dari teman-teman semua hari-hari ini. Nah, kalau mungkin kita belum bisa mencapai hal-hal tersebut, masih dalam impian kita, masih dalam angan-angan kita, bersabarlah. Karena apa? Tuhan yang menaruh pengharapan buat setiap kita, Dia akan apa? Menjadikan semuanya baik sesuai dengan waktunya Tuhan. Tugas kita adalah apa? Sabar. Gak gampang kak, tapi untuk bisa sabar gak apa-apa. Kakak pun menantikan satu buah hal yang dapat terjadi dalam hidup kakak hari-hari ini. Tapi kakak terus percaya bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan akan menepati janjinya. Tugas kakak adalah tetap percaya kepada Tuhan, percaya dalam pengharapan, percaya, pegang iman kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menepati janjinya. Jadi kita harus apa? Sabar dalam setiap kesesakan. Setiap orang mengalami kesesakan itu berbeda-beda ya. Kita nggak bisa ukur dengan poin kita sendiri bahwa kita lebih hebat, mereka lebih hebat. Semuanya itu ada porsinya, semua itu ada prosesnya, dan semuanya itu pasti indah pada waktunya Tuhan. Tapi kita harus apa? Sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Nah, poin yang ketiga yang terakhir kita mau sama-sama belajar, bertekun dalam pengharapan, yaitu apa? Bertekun juga dalam doa. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak boleh lepas dari yang namanya doa. Kita harus terus bawa dalam doa. Karena apa? Doa itu sebuah komunikasi bersama dengan Tuhan. Doa itu tidak harus dilihat oleh orang lain. Tapi doa itu adalah
persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, di mana kita bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi lewat iman percaya kita dapat menemui Tuhan. Di situ kita bangun iman kita berdoa kepada Tuhan, dan kita bisa kuat di dalam pengharapan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Teman-teman, mungkin kita bisa minta sesuatu setiap hari kepada orang tua kita, kakak adik kita, atau mungkin teman-teman kita, atau mungkin saudara-saudara kita, ya kan, orang-orang yang kita temui hari demi hari. Kita bisa minta sesuatu kepada mereka, minta tolong A, minta tolong B, atau mungkin sama orang tua kita minta sesuatu hal, minta dibeliin A, B, C gitu kan. Tapi pernah gak sih kita minta sesuatu kepada Tuhan? Pernahkah? Sering, setiap hari. Sudahkah kita bersungguh-sungguh minta di dalam doa, bertemu muka dengan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bahwa mintalah maka kamu akan mendapat. Jadi kita harus bangun hubungan sama Tuhan, bangun komunikasi sama Tuhan di dalam doa. Kita utarakan apa yang ingin kita lakukan bersama dengan Tuhan. Walaupun jawabannya mungkin belum kita dapat, atau mungkin jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Nah, kita tugasnya adalah meminta kepada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan buat hidup setiap kita. Jadi poin dalam kita bertekun dalam pengharapan yaitu yang pertama tadi apa? Kita bersukacita dalam pengharapan kita. Yang kedua, apa? Sabar dalam kesesakan. Yang ketiga, kita harus apa? Kita harus bertekun di dalam doa, ya, membangun komunikasi bersama dengan Tuhan. Nah, tadi balik lagi 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Hari-hari ini penuh dengan hal-hal yang tidak kita rencanakan, mungkin sesuatu hal yang tidak pernah kita pikirkan, tapi percaya Tuhan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dan akhir tahun ini kita mau sama-sama kembali ke dalam kasih Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dan percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Roma 5 ayat 2 sampai yang kelima, kita baca sekali lagi sama-sama ya, dengan suara kuat sampai telingamu dapat mendengar. 1, 2, 3 ayat yang kedua, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari ketekunan menimbulkan tahan uji, menimbulkan sebuah pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ingat ya, dalam sebuah ketekunan menimbulkan apa? Kita yang bisa tahan uji dalam segala hal. Kemudian dalam tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan kepada Tuhan, dan pengharapan pada akhirnya tidak apa? Mengecewakan, karena Tuhan yang menaruh kasih karunia di dalam hati kita. Nah, ada sebuah buku waktu kakak kerja, ada pemimpin di kantor yang bilang buku ini buku bagus. Di sini buku dari negara China. Dibilang di sini Wei Qi. Wei Qi itu artinya danger opportunity. Nah, di sini diceritakan bahwa dalam sebuah krisis itu tetap ada yang namanya danger opportunity, Wei Qi. Kenapa adanya danger opportunity? Kenapa kesempatan itu bisa dibilang berbahaya? Karena kesempatan yang berbahaya itu bisa menimbulkan hal baik dalam kehidupan kita. Tidak semua orang mempunyai kesempatan, tetapi begitu dia memiliki kesempatan, walaupun dalam kesempatan berbahaya pun, ketika ia melakukannya dengan sungguh, ketika ia melakukannya dengan benar, percayalah segala sesuatu hasilnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Kemudian di sini ada yang namanya prinsip, yaitu Pareto Principle. Di sini disebutkan
Kalau di sini maksudnya Pareto Principle ini mengajarkan bahwa 20% effort yang kita lakukan dapat menghasilkan 80% hal baik. Dapat menuai 80%. Bisa bayangin nggak? Kita cuma melakukan kerja keras itu sebesar 20%, tapi hasilnya bisa 80%. Nah, sama halnya dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana di akhir penghujung 2022? Hubungan kita bersama Tuhan bagaimana? Apakah kita ada di effort 80% sehingga kita dapat mengurangi hal-hal lain yang sulit, hal-hal lain yang susah untuk kita capai di 20%, atau ternyata kita bekerja keras selama kita berharap 20% tapi kira-kira 80%-nya nggak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Di sini sebagai penutup kakak mau sama-sama mengajak teman-teman semua, kita sama-sama menjadi orang yang memberikan segala sesuatu yang kita miliki kepada Tuhan. Kita memberikan 80% effort kita kepada Tuhan, dan kita mengerjakan sisa lainnya 20%. Karena apa? Ketika pengharapan kita besar di dalam Tuhan, percayalah hal-hal lain akan disediakan bagi kita. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan bisa sediakan. Tapi apa kuncinya? Kita harus pegang pengharapan kita kepada Tuhan. Kita harus bertekun setiap hari. Kita harus bersukacita. Kita harus sabar dalam segala sesuatu. Kita harus minta dalam doa pengharapan tersebut kepada Tuhan, maka segala sesuatunya dapat kita lalui. Masa-masa sukar bahkan dapat kita lalui. Kita tetap teguh, kita tetap kuat di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Mari di dalam penghujung tahun ini kita sama-sama bangun hubungan kembali bersama Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang 11 bulan yang lalu Tuhan telah baik dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan pimpin setiap kehidupan kita hari demi hari kita lalui dengan apa? Dengan hal-hal yang baik yang Tuhan janjikan buat kita. Bahkan kalau kita mungkin bilang di awal tahun, Tuhan kayaknya aku gak bisa laluin tahun 2022. Kenyataannya kita bisa menjalani 11 bulan. Bahkan kita sudah berada di penghujung tahun. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembalikan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan baik buat kehidupan setiap kita, dan kita pegang apa? Pengharapan kepada Tuhan. Itu aja hal yang mau kita pelajari hari ini. Bertekunlah dalam pengharapan, percaya bahwa Tuhan dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau tutup sama-sama ibadah kita hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari sama-sama kita taruh hati kita ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Allah yang dahsyat dan ajaib. Kau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak Tuhan yang berpegang dalam pengharapan kami Tuhan. Kami mau bertekun dalam pengharapan kami. Kami mau bersukacita senantiasa. Kami mau sabar dalam kesesakan kami Tuhan. Dalam hari-hari ini kami juga mau terus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang menepati setiap janji-janjinya buat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa Kau yang akan melindungi, menjagai setiap anak-anak youth and teens Tuhan. Biar Tuhan masa depan mereka penuh dengan pengharapan, masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kami percaya, kami berharap kepada Tuhan bahwa semuanya baik di dalam tangan Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan, rencana yang terbaik dalam hidup setiap kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan setiap keluarga kami, berkati ekonomi kami, berkati studi kami Tuhan, berkati juga pergaulan kami terhadap teman-teman kami Tuhan, bahkan hubungan kami bersama orang tua, saudara-saudara kami, adik kakak kami Tuhan. Biar semuanya baik di dalam nama Tuhan, dan biar juga Tuhan bahwa
Kami menjadi anak yang terus mau beribadah kepada Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan Tuhan sisa kehidupan kami di akhir penghujung tahun 2002 ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sekali lagi Tuhan dapat melakukan rencana hebat dan dahsyat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday dan God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye.